Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kami tahu tingkap sorga terbuka, karena Allah hadir buat setiap kami yang percaya. Saat ini ya Tuhan, waktu-Mu berbicara. Kami mau merespon, membawa hidup kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu bahwa firman adalah pribadi Allah itu sendiri. Karena itu perjumpaan denganmu tidak pernah sia-sia. Firman diberitakan, kesembuhan terjadi, jawaban doa dibukakan, pemulihan berlangsung, dan mata roh kami dibuka melihat lebih jelas jalan-jalan Tuhan di hadapan kami. Sehingga perjalanan kami sampai pada tujuan Tuhan yang digenapi. Satu nama saja ditinggikan, dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom. Jangan melupakan Tuhan. Itu judul khotbah saya di ibadah yang kedua ini. Saya percaya bahwa tidak ada orang yang pernah punya niat untuk melupakan Tuhan. Namun dalam kehidupan ini paling tidak ada beberapa pribadi yang tidak boleh Anda lupakan. Yang pertama adalah orang yang melahirkanmu. Jangan lupakan. Makanya buat setiap kamu yang ulang tahun harusnya yang kamu rayakan ibumu. Yang kedua, jangan lupakan orang yang besarkan kamu. Yang ketiga, jangan lupakan orang yang sudah menolongmu di masa sukar. Yang keempat, jangan lupa pada orang yang sudah culas kepadamu. Karena kalau kau buat kesepakatan dengan dia lagi berarti kau yang bodoh. Paling tidak kasihi dia tanpa harus membuat kesepakatan lagi dengannya. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum orang Israel menikmati jatah mereka kembali ke kampung halaman di Kanaan. Ada pesan Tuhan yang sangat penting untuk mereka dan pesan itu juga di-forward sampai kita pada masa kini. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yaitu Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Hanya engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau. Sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Melupakan Tuhan itu sekali lagi saya katakan tidak ada orang yang berniat untuk melupakan Tuhan. Bahkan tidak seorang pun di sini yang bercita-cita untuk melupakan Tuhan. Bahkan bicara sengaja atau tidak sengaja, yang jelas melupakan Tuhan itu bukan tentang sesuatu yang pasif. Tetapi melakukan sesuatu yang aktif, yang membuat seseorang akhirnya melupakan Tuhan. Yang pertama tentang melupakan Tuhan, di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang pertama, saya mau ajak kita membacanya bersama, 1, 2, 3. Tetapi di waktu-waktu kemudian ada orang lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan.
keadaan murtad di akhir zaman itu memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Jadi memang pada dasarnya seluruh manusia akan menggenapi firman Allah. Pilihan di tangan Anda, mau jadi lalang atau mau jadi gandum. Yang pasti dua-duanya menggenapi firman. Satu masuk hidup kekal, satu masuk kepada kebinasaan. Sama-sama menggenapi, tapi ujungnya bersama Tuhan atau tidak, keputusan lagi-lagi di tangan Anda dan saya. Ketika Paulus menulis surat kepada Timotius, pesan ini sangat profetik. Dia menyampaikan sebelum segala sesuatunya terjadi, tentunya oleh karena pengilhaman Roh Kudus, maka Paulus bisa menuliskan kalimat ini. Dia memberitahu sekaligus menguatkan hati Timotius karena tidak semua yang diajar kebenaran akan tetap bertahan untuk hidup di dalam kebenaran. Saya percaya perjalanan pengembalaan di tempat ini juga mengalami hal yang demikian. Semua yang benar disampaikan, semua yang benar diajarkan, tapi tidak semua merespon dengan benar. Dan Paulus katakan kepada Timotius supaya Timotius juga tidak menjadi patah arang untuk tetap mengajar. Karena memang beritakan apa yang benar, mengajarkan apa yang benar, lalu kemudian melihat apa yang sudah diajarkan dalam semua apa yang benar, namun mereka tetap kurang ajar, kadang membuat seorang pengajar tidak bertahan. Saya di dalam perjalanan tahun 94 sampai hari ini pernah mengalami masa-masa itu, di mana sepertinya apa yang saya tabur sia-sia. Apa yang benar disampaikan justru pintu lebih banyak tertutup. Karena memang dagangan yang sesat lebih mudah dijual. Yang mengenakkan telinga lebih populer. Bahkan makin ke sini, entah kenapa saya semakin bosan dengan media. Channel YouTube saya sudah hampir nonaktif 1,5 tahun ini. Bahkan apa yang udah saya planning 2 tahun yang lalu mau buat sebuah channel baru itu pun tertunda sampai hari ini. Sempat ada pemikiran percuma kita melakukan secara masif karena toh ujung-ujungnya cuma menjadi tontonan, bukan menjadi sebuah ajaran yang kemudian memuridkan. Mau berhenti, tapi akhirnya ingat bahwa melakukannya buat Tuhan. Tapi ini kebenaran sekaligus fakta bahwa di akhir zaman ini, di mana keadaan semakin sukar, maka pilihan yang paling mudah adalah berbalik dari Tuhan. Saya ingat sekali ketika masuk masa sukar di 2020, bulan Maret, tanggal 15 adalah khotbah normal terakhir. Hari Senin 16 Maret, semua gereja pelayanan marketplace menghubungi saya untuk close schedule sampai waktu yang tidak terduga. Itu mengerikan. Gereja juga mulai takut dengan pandemi. Semua mondok di rumah, sementara firman Tuhan bilang, pemberita Injil hidup dari pemberitaan Injil. Tolong menolong udah makin rendah. Saya melihat bahwa teman-teman yang harusnya bisa menolong, mereka cuma menolong sebatas doa. Tapi memang seringkali orang Kristen begitu, lebih mudah antar bajingan menolong. Karena teman-teman yang bajingan ini masih dalam dunia kejahatan, ketika cerita kita susah, itu nolongnya cepat. Langsung tanya, nomor rekening berapa? Tapi yang anak-anak Tuhan ini kadang ajaib. Tenang bro, kami dukung dalam doa. Ya. Saya
2020 masih bertahan, 2021 ada aset yang saya harus lepaskan karena jemaat kami ini marginal. Saya bukan punya jemaat yang pengusaha, mereka orang-orang susah, yang kalau mereka cerita susah, saya juga tambah susah. Ya. Akhirnya apa yang bisa dijual harus dijual untuk memenuhi operasional pelayanan dan menghidupi mereka. Saya sempat hampir berpikir untuk pensiun dini waktu itu. Karena saya pikir nggak bisa begini terus. Ya. Sempat saya menghubungi kawan-kawan yang lama dan mereka kaget karena mereka pikir saya turun gunung. Dan ada beberapa kasus diperhadapkan kepada saya dan saya hanya buka file karena mereka bilang, abang jangan turun ke lapangan lagi. Tapi ini ada beberapa file bisa dipelajari, mungkin bisa beri kami nasihat. Saya pelajari beberapa file, lumayan. Saya advisor mereka selama 4 kali pertemuan menghasilkan 70 juta rupiah. Hanya buka file, kasih advice, jalurnya ini, kau harus lewat sini, pintunya yang sebelah sana harus begini. Saya sempat berpikir kayaknya ini lebih oke. Apakah mungkin saya harus lakukan sesuatu untuk menolong pelayanan? Hati-hati Pak, kalau Anda mulai berpikir bahwa pelayanan itu bergantung pada Anda. Saya hampir berpikir itu. Bahkan selain advisor di tahun 2021, 2022, saya sempat ikut beberapa komite. Jadi saya pikir waktu itu ini legal, tapi ternyata itu ilegal, saya enggak tahu. Ya. Saya atlet karateka, saya masih olahraga kalistenik sampai hari ini. Dan waktu itu ada undangan, gabungan antara taekwondo, MMA dengan karate. Saya ikut, tapi masalahnya tidak ada yang seusia saya. Saya ikut karena pelayanan butuh dana, jadi seru juga kan. Saya pikir George Holyfield semuanya juga lakukan yang sama. Jadi masuk di pertandingan dan saya nggak dapat yang seusia saya hanya dapat yang seukuran saya. Yang jelas saya tidak selincah dulu lagi. Tapi rupanya beberapa pertandingan yang ya ada 2 pertandingan waktu itu cuman saya lewati dan ada beberapa bonyok yang istri saya enggak tahu ya. Tapi yang jelas rupanya orang tua itu lebih defensif daripada orang muda ya. Jadi lawan saya ada berapa kali tendang dan saya enggak bergerak, rupanya takut sendiri dia. Ya, ini dipukul nggak goyang, ditendang nggak goyang ya. Dan lumayan, saya pikir itu sport murni ya. Dan pertandingan pertama saya enggak tahu, yang kedua akhirnya saya tahu karena ketika saya mau pamit saya lihat beberapa orang mulai transaksi. Jadi rupanya pendeta komite di bawah berjudi. Ya. Tidak ada niat untuk tinggalkan dia. Tapi yang saya tahu, seorang gembala harus yang pertama kali maju duluan ketika ada masa sukar terjadi. Kami nggak bisa sekedar bacot doang, nggak bisa sekedar ngomong. Kalau memang nyawa ini harus ditaruh, dipersembahkan untuk mesbah Tuhan ya kita taruh. Tapi akhirnya saya paham, ada banyak cara yang kita pikir, kita melakukan untuk Tuhan, padahal Tuhan nggak perlu untuk Anda dan saya tolong. Karena sampai hari ini dia penolongmu, bukan kau penolongnya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Bapak-bapak dengar ini, kau tidak pernah jadi juru selamat untuk keluargamu. Hai orang kaya di gereja dengar ini, kau tidak pernah jadi juru selamat untuk gereja ini. Karena Tuhan yang punya caranya dan jalannya. Lukas 8 ayat 13, mari kita baca bersama-sama. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka
murtad. Melupakan Tuhan itu adalah orang-orang yang senang dengar firman, tapi tidak melakukannya. Tadi di ibadah pertama saya bilang, orang suka nyanyi, suka doa, nggak suka firman bahaya. Tapi rupanya ada yang juga lebih bahaya. Senang dengar tapi tidak melakukan. Sepertinya wajah fokus, tapi selesai doa berkat lupa semua. Saudara, tempat Anda dan saya melakukan firman, itu ada setelah kau keluar dari pintu ruangan ini. Saat kita ada di dalam ini, kita sedang melakukan pertemuan ibadah. Tapi ibadahmu yang sejati ketika kau setelah terima doa berkat, kau keluar dari ruangan ini, di sanalah kau akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Mau potong dari kiri, mau dipotong dari kanan jalannya, nanti kelihatan. Siapa kau di lalu lintas kau kelihatan. Amin. Saya tadi kesini aja udah kasih sen, tetap ada yang potong. Kalau dulu saya potong dia betul. Betul, nggak ada saya potong jalannya, tangannya saya potong betul. Ya. Dulu itu saya banyak pengeluaran untuk pembiayaan UGD. Karena saya orang yang bertanggung jawab, setelah pukulin orang pasti saya obati. Ya. Tapi sekarang tidak mungkin kan, kita mau marah buka kaca nanti dia kenal kita lagi. Shalom, shalom. Ya. Mau marah juga bagaimana. Belum lagi sekarang di mana-mana kamera. Ya. Anda jangan bikin aneh-aneh, lu di jalan nanti bikin malu. Ya. Baru nonton di TikTok itu kayaknya jemaat Intermar gitu. Itu dia bikin apa itu. Ya. Tolong jangan rusak berkat dan keberuntungan di jemaat ini. Karena rupanya Tuhan taruh nama untung terlalu banyak di sini. Amsal 14 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, mari kita baca bersama. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya. Dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Melupakan Tuhan itu adalah orang yang hidupnya dijalankan dengan pikiran, dijalankan dengan filsafatnya sendiri. Anda udah berjemaat ikut Tuhan bertahun-tahun. Jangan lagi hadapi hidup ini dengan pokoknya kalau gua mah begini orangnya. Prinsip saya mah begini. Ingat, tubuh Kristus yang sehat itu tunduk pada otoritas. Otoritas kita ada person, otoritas kita juga ada kebenaran. Kebenaran tertinggi otoritas orang percaya adalah firman. Makanya para bapak-bapak tolong jangan ajar anakmu pakai kau punya pikiran, filosofimu dan masa lalumu. Dulu papa itu lahir bisa langsung naik motor, itu kau. Kau punya bohong keterlaluan sudah. Kacau. Kamu, anakmu, jangan bikin aneh-aneh. Ya. Karena kadang kita bikin regenerasi pressure itu begitu. Ya. Udah Anda boleh punya pengalaman, saya juga boleh punya pengalaman. Tapi kita hidup sekarang bukan dengan pengalaman, tapi dengan kebenaran. Ya. Pengalaman-pengalaman kita tuh jadi kebenaran lah. Toh pengalaman Anda dan saya kan daripada pinternya banyak gobloknya juga. Ya, cuman kita kan suka ceritain yang pinternya aja. Yang gobloknya kita simpan. Ya. Masing-masing punya pengalamannya, tapi pengalamanmu gak akan pernah jadi kebenaran. Kita jadi lupakan Tuhan ketika kita besarkan anak. Saya tahu ada banyak progres dalam pendidikan anak di masa kini. Anak muda, dengar ini. Kau yang sekarang usia 35-an, punya anak, jangan sok parenting. Jangan tengil gayamu. Karena orang tuamu dengan keterbatasan toh sudah besarkan kau sampai sebesar ini sekarang. Karena terlalu banyak cengkunek zaman sekarang ini. Zaman dulu kita ini habis mandi kalau sore dibikin ibu kita seperti dodol. Betul kan? Tapi sekarang anak bayi tidak boleh dikasih bedak. Karena katanya nanti dia hirup. Makanya jangan taruh bedak di hidungnya. Ya. Tapi ya sudahlah, saya nggak mau berdebat dengan anak saya untuk urusan cucu-cucu saya itu. Ya.
Ada yang tidak boleh kasih minyak kayu putih. Sementara zaman saya kecil tuh, opung saya bikin saya minyak kayu putih tuh dari ujung kepala, kaki, tubuh, jiwa, roh, semua kena minyak kayu putih. Ya. Dan masih sehat sampai setua ini sekarang. Ya. Jangan sok parenting. Orang tuamu juga dulunya orang tua. Sampai sekarang tambah tua lagi. Ya. Ini kadang-kadang kan sok ya kan. Zaman dulu kami punya anak 4 tuh. Kita ajar, mereka ajar betul, ajar kok. Ya. Dan konsisten, pokoknya kuncinya konsisten. Sesuai firman, konsisten. Anak saya paling bontot itu paling gak suka salam orang lihat muka. Saya ajar dia ulang-ulang, kalau salam orang lihat muka. Kalau salam orang di gereja lihat muka. Sampai SD itu kelas 2 gak mau lihat muka. Sampai satu kali saya bilang begini, besok hari Minggu, kalau kau tidak lihat muka orang yang kau salam, maka kau tidak boleh lepas salaman itu. Dan itu terjadi hari Minggunya. Dia nggak lihat muka. Yang kasihan adalah bapak-bapak yang salam dia. Karena bapak-bapak tidak boleh lepas tangannya, anak saya juga tidak boleh lepas tangannya. Itu jemaat kita bilang, kasihan pastor, diam tanganmu taruh di situ. Lihat muka. Ya. Konsisten, akhirnya mulai sekarang. Dari itu sampai sekarang ya dia salam lihat muka. Anak-anak dengar kita punya omongan, tidak ulang-ulang. Saya ingat kalau kumpul keluarga, itu anak seumuran anak-anak saya dulu. Bapak ibu saya punya anak perempuan 1, 3 laki-laki. Kau tahu kan kalau punya anak 3 laki-laki, rumahmu jadi dunia fantasi. Ya, karena laki-laki itu kan imajinasi tinggi kan. Wong mandi saja dia bisa kungfu di bawah air pancuran tuh. Ya. Sementara mandi gak selesai-selesai ternyata lagi. Hush! Hush! Ya, saya berapa kali tangkap dia begitu. Oh, lagi jadi kue ceng. Udah biarin aja. Ini atau Sintiao Heplung atau Sintiao Enghyong ini. Ya udah biarin aja begitu. Ya. Kumpul keluarga besar, nanti anak yang keponakan tuh lari sana sini, basah baju habis apa. Kita punya anak-anak tuh cuman pakai ekor mata saja selesai. Mamanya cuman lihat begini. Satu-satu duduk. Tup, 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 tup. Itu kan dilatih. Orang tua sekarang nih kadang sok. Anak menangis, ayo ungkapkan perasaanmu. Kenapa? Jangan begitu. Pantesan, dimulai dari Gen Z tuh, generasi Zagit. Akhirnya generasi ke depan jadi cemen semua. Iya, dulu kau nangis kelamaan selesai. Dapat setrum bisa. Mau acting apa lagi ini? Orang tua dulu itu peka, dia tahu mana real, mana drama. Kalau generasi sekarang kebanyakan Korea. Terantum diladenin, ya kan. Udah suruh diam-diam, selesai diam kau. Nanti kalau kau waras kita bicara. Ini enggak, ini dia. Kenapa? Ngomong. Udah dibiarin anaknya di situ praktek sihir. Kau tahu nggak anak-anak itu praktek sihir? Saya punya anak itu ada yang suka praktek sihir dulu. Kalau nggak diikutin dia punya mau, dia tidur di situ. Sering kali terjadi di supermarket. Mau ini mau itu saya bilang tidak. Kita punya catatan belanja. Dia tidur. Dia pikir main yang begitu sama saya nggak tembus. Saya panggil security. Hei, anak gila ini, angkat. Oh dia berdiri sadar langsung jalan lagi. Saya bilang jangan main sama papa yang begitu sudah. Nggak usah macam-macam. Kau butuh pasti papa beli. Ya, Bapak di sorga kan nggak goblok kan. Masa Anda bisa praktek sihir kepada Bapak di sorga? Nggak bisa. Udahlah gelap dan terang nggak bisa bersatu. Jangan macam-macam. Ya Tuhan, memang dia sekarang gelap karena aku terang. Biar aku menerangi dia. Jangan gila kau. Bisa-bisa kau yang mati lampu nanti. 1 Timotius 5 ayat 8 kita baca bersama. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kamu sedang melupakan Tuhan ketika kamu mikirin diri sendiri. Kamu pikir semua terjadi karena kemampuanmu.
Kalau bukan Tuhan yang beri kamu kesehatan, kamu nggak bisa kerja. Kalau bukan Tuhan yang beri kamu kesempatan, kamu nggak bisa kerja. Saya tahu ada saudara, keluarga yang kadang banyak mengandalkanmu. Jangan sebel, itu pemberian Tuhan. Amin. Nggak usah dihitung-hitung lah. Kalau sampai Tuhan hitung apa yang Dia kasih buat kau, rontok kau punya kalkulator, betul. Terlalu banyak Tuhan beri buat Anda. Berkali-kali Dia tolong kau. Amin ya. Saya tahu ada beberapa saudara-saudara kita yang memang berada pada situasi yang gak masuk akal. Ada yang karena dia bikin sendiri. Ada yang memang karena keterbatasannya. Ada yang karena kecerdasannya. Kan ada kan, kita punya saudara juga agak kurang-kurang seon otaknya kan ada. Ya. Ada juga yang memang pemalas. Mungkin itu karunia dia. Mau mandi, malas. Mau sekolah, malas. Memang dari kecil sudah malas. Baru besarnya hidup dengan, kalau hari ini kau masih punya ibu, dan ibumu suka tinggal dengan saudaramu yang tidak produktif, dengar ini. Bukan ibumu memanjakan dia. Tapi karena ibumu tahu, kalau orang ini ditinggalkan sendiri, hancur dia. Hancur dia. Jadi Anda jangan bilang mamamu pilih kasih. Bukan. Seorang ibu tahu mana anak yang tangguh, mana anak yang error. Seorang ibu tahu. Makanya jangan ributin saudaramu yang kayak begitu. Ibumu makin sakit hati nanti. Rusak hatinya kau buat. Biarin aja, dari rahimnya itu keluar. Memang ada kok yang begitu. Anda kasih uang bulanan buat ibumu, tapi kau mulai pikir-pikir lagi sekarang. Ini kayaknya terlalu banyak, yang habisin dia. Kerja gak bener, ngerokok lagi. Tahu begitu gue sundutin aja mulutnya. Jangan lupakan Tuhan. Amin. Kau pikir Yesus gak bisa marah ketika dia harus kasih makan 5.000 orang? Yesus bisa bilang, siapa suruh lu ikut gue? Lu gila kali ya 5.000, pulang sana. Ya. Kan enggak, dikasih makan juga kan. Kau tahu apa akibatnya? Ada sesi kedua loh, mereka ngikutin Yesus lagi. Dan murid-murid bilang, suruh pulang, suruh pulang. Yesus bilang, jangan, kasih makan. Berapa banyak di antaramu yang hari ini bilang kepada pasanganmu, makanya papa jangan terlalu baik jadi orang. Dengar ya, tidak ada kata terlalu untuk kebaikan. Yang ada jahat iya. Ih terlalu jahat dia. Kalau baik enggak. Apalagi Anda jadi orang yang sudah pernah ditipu oleh saudaramu sendiri. Komplit berkat kau. Betul. Mau kau bunuh enggak mungkin. Mau dimasukin lagi ke rahim susah. Ya. Tapi ya sudahlah, uruslah. Ya, uruslah. Uruslah sampai kau enggak sanggup lagi. Orang bisa bilang kau tolol, bukan, kau lakukan itu karena kau lakukan, kau ingat Tuhan. Kalau bukan karena kau ingat Tuhan, selesai semuanya, putar balik kanan kita selesai sudah. Saya bertahan sampai hari ini untuk jemaat Tuhan. Saya bertahan untuk orang-orang yang ada di lingkar hidup saya. Karena saya nggak mau lupain apa yang Tuhan sudah kasih buat hidup saya. Terlalu baik Tuhan itu. Saya ini orang yang nggak pantas berdiri di sini. Masih banyak yang pintar-pintar berdiri, masih banyak yang kudus sudah dari kecil. Saya tahu ada banyak di antara kita ini dari kecil udah baik banget. Kalau saya ini udah brutal dari rahim. Ya. Udah ribet, udah. Ibu saya nyumpain saya mati waktu saya kecil, sampai dia beralih. Oh, udahlah, nggak mati-mati pun kau, biar akulah yang mati. Ya. Ya. Ancamannya kan begitu dulu. Kalau kau nakal terus begini, biar mati mama ini. Untuk ibu-ibu yang suka mau mati karena anaknya nakal, saya jamin lama kau hidup. Ya, betul. Ya, karena mamaku masih hidup sampai sekarang. Ya, dia sumpahin terus aku mati. Sampai akhirnya dia bilang biar mama aja yang mati. Nggak kuat aku lihat kau. Tapi hidup dia. Dan sekarang kami yang ngurus. Ya, haleluya. Ya. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca kembali. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap
karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia yang akan datang, namun murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Mereka yang pernah alami kebaikan Tuhan dan melupakan Tuhan, keadaannya akan jadi lebih buruk dari sebelumnya. Saya tidak sampaikan pesan ini sebagai sesuatu yang menakut-nakuti. Tapi inilah kebenarannya. Kalau Anda tidak kembalikan lagi hidupmu di jalan Tuhan, keadaanmu akan jadi jauh lebih buruk. Makanya sering saya bilang, lebih baik bekas penjahat daripada bekas pendeta. Bekas pendeta itu tobatnya susah. Mau kasih firman, dia tahu banyak kok. Benar. Orang yang paling susah itu kalau udah kondisinya ngambek kepada Tuhan. Itu mau disodorin kebenaran bagaimana, udah batu orangnya. Tapi respon menentukan. Tadi malam saya nonton The Last Supper. Beda memang responnya. Yudas dengan Petrus. Yudas ini pintar. Petrus itu arogan. Tapi ketika mereka gagal, responnya beda. Yang satu kembali ke Tuhan punya jalan, yang satu cari jalannya sendiri. Beda. Mungkin ada di antaramu yang sudah mulai marah dengan keadaanmu sekarang, dengan apa yang kau dengar dari khotbah tapi berbeda dengan kenyataan hidupmu. Saya mau bilang tetap di jalannya Tuhan. Karena kalau ada yang harus diperbaiki itu hidup Anda dan saya. Firman gak pernah salah. Kita kok yang mesti nyocokin diri kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang nyocokkan dirinya kepada kita. Jangan pernah sekalipun melupakan Tuhan. 3 perkara ini penting. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan dalam hidupmu. Semua yang baik. Makanya saya gak bisa tahan air mata kalau udah lagunya bilang. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Amin. Lu nyanyi lagu ini terus lu ngaca. Lihat tuh betapa bandelnya hidup kau. Coba lihat dulu muka pendosa yang diampuni itu. Tampang lu, tampang gue ini Tuhan masih sayang sampai sekarang. Kalau bukan karena Tuhan gak hidup satu rumah kau. Habis kau dengan bisnismu. Ada naik turunnya kita punya keadaan. Tapi jalan keluarnya ada kan bersama dengan Tuhan. Jangan lupain. Jangan kurang ajar. Semua yang baik terjadi karena Tuhan. Jangan pernah sekalipun lupakan Tuhan karena begitu. Terputusnya hubungan Anda dan saya dengan Tuhan. Itu menimbulkan restu Tuhan terhambat dalam hidup kita. Kalau restu Tuhan terhambat dalam hidup kita, otomatis Anda dan saya berada di bawah kutuk. Siapapun orangnya yang hidup di bawah kutuk, itu melelahkan. Karena apa yang dia buat? Saya kasih ini kenyataan ini. Hidup bersama dengan Tuhan, peluangnya itu sangat sedikit. Pelan-pelan mencerna. Hidup di luar Tuhan, peluangnya itu banyak banget. Oke, saya framing lagi. Bicara soal jodoh, bicara soal pekerjaan, bicara soal bisnis. Ketika Anda di dalam Tuhan, peluang bisnismu kecil. Ketika kau di luar Tuhan, peluang bisnismu besar. Masalahnya, yang besar dan banyak itu enggak satupun yang jadi. Itu masalahnya. Di dalam Tuhan mungkin enggak kelihatan. Jalannya susah. Tapi kau terpelihara. Tapi keluargamu terjamin.
Karena makanya Tuhan beri Anda dan saya penyertaan, karena Tuhan tahu dunia ini nggak baik-baik saja. Ya bapak-bapak, Anda dan saya cuma bisa analisa, bener nggak? Cuman bisa analisa. Ya gimana nanti ya, kalau Jokowi turun gimana nih kondisi? Kita analisa. Oh kayaknya nanti kalau yang baru naik bisa begini. Yang baru udah naik, analisamu masih salah. Unpredictable dunia ini. Makanya dia taruh rohnya di dalam Anda dan saya. Dia janji, saya ada di situ sama kamu sampai kesudahan zaman. Jangan lupain Tuhan, karena kamu cuman sementara. Seperti apa kamu mau diingat, itu bagaimana kau ingat Tuhan hari ini. Amin ya. Orang mati itu, ya ini saya ngomong buat para pria. Laki-laki itu nggak penting hidupnya dirayakan. Nggak penting. Betul bapak-bapak? Kamu ulang tahun, tetap aja nggak asik kan? Karena ketika kau rayakan ulang tahunmu, kau juga yang bayar restorannya. Itulah kita bapak-bapak ini kan? Hah? Saya ingat ketika Iwan Fals bilang di lagunya yang judulnya Nak, duduk sini nak, dekat bapak. Karena laki-laki kelak sendiri. Perayaan hidupmu, hidupku laki-laki, dirayakan nanti di rumah duka. Seperti apa kau diingat? Sekarang gak penting, asli gak penting. Apalagi setiap kau ulang tahun, kaget kau lihat rekening itu. Oh segitu, banyak kali yang makan. Kayaknya yang ulang tahun makan sedikit, ini yang datang makan lebih banyak. Baru ada yang bungkus lagi, ini tadi kayaknya nggak ada. Ya. Ulangan 6 ayat 13 sampai 15, kita baca bersama. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, dan kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. 3 hal yang sederhana saya share hari ini. 1, mari bertekun dalam sikap takut akan Tuhan, untuk Anda tidak melupakan Dia. Amsal 10 ayat 27 katakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Terjemahan aslinya tidak berkata takut akan Tuhan membuat kau happy birthday terus, bukan itu pesannya. Tapi takut akan Tuhan membuat seseorang bisa menikmati waktu di dalam hidupnya. Kalau hidup cuma sekedar hidup, monyet juga hidup. Ya, betul. Tuhan mau Anda hidup dengan kualitas pengenalan akan Dia, dan menikmati segala sesuatunya dalam pengetahuan akan kebenaran. Untuk itu, mari hormati Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Kau mau bikin begini, kau sadar ada Tuhan yang perhatikan kamu, di tempat gak ada orang lain yang perhatikan kau. Itu namanya takut akan Tuhan. Yang kedua, beribadahlah hanya kepada Tuhan. Ingat di awal saya katakan, kita kumpul hari ini di ruangan ini namanya pertemuan ibadah. Praktek ibadahnya setelah kita keluar dari ruangan ini. Adakah Anda dan saya melakukan segala sesuatu sebagai mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Di dalam Roma 12 katakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ibadah itu selagi hidup, kalau udah mati gak bisa lagi. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Kalau mau berpihak kepada Tuhan sekarang, bukan nanti. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan. Kalau mau hidup ngikut Tuhan, ya mesti nyocokin diri kepada Tuhan. Adjustable. Saya kalau di dalam peralatan otomotif, itu ada istilah plug and play.
Jadi ada kendaraan atau brand-brand tertentu yang kita sulit untuk dapatkan, kalaupun kita import mungkin kita butuh waktu 2 bulan untuk barang itu tiba. Apalagi kalau udah tiba, aduh, memang sekarang Cina ini luar biasa. Saya ingat saya nunggu grip motor itu yang sarungnya stang itu, ya. Grip motor kita tunggu dari Los Angeles untuk Harley Davidson. Ketika sampai, orang bengkel bilang, "Om, ini dari LA." Iya, betul. Yakin Om, baca Om, dalamnya tulisan Made in China. Aduh, nggak tahu lah itu bagaimana. Tapi yang jelas, ada beberapa part mesin yang kalau kita nggak mau lama nunggu, ya kita pakai berek lain kita pasangkan. Mungkin yang belum injeksi karburator segala macam itu namanya plug and play. Tapi ada juga karena terpaksa itu kita PNP juga, padahal nggak bisa masuk. Akhirnya kita pakai cara paksa and paksa. Ya. Nggak bisa begitu terhubung dengan Tuhan. Kalau paksa and paksa nanti lecet itu urusannya. Yakobus 1 ayat 27, ibadah murni gak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi dalam kesusahan. Kalau kamu gak mau lupain Tuhan, jangan lupain orang yang susah. Ada percakapan beberapa waktu lalu tentang penggembalaan yang kami kerjakan di Pantai Indah Kapuk. Percakapannya adalah, mau sampai kapan orang-orang miskin ini diurus? Apakah dengan memberi mereka makan setiap hari Minggu, itu merubah cara mereka berpikir? Apakah dengan membagikan sembako sebulan sekali, sebulan 2 kali, akan merubah kehidupan mereka? Saya jawab, tidak ada jaminan untuk itu. Yang saya tahu, Yesus pernah bilang, orang miskin akan selalu ada padamu. Betul? Makanya kalau ada saudara yang susah, lu jangan marah-marah ya. Lu kayaknya kalau ketemu sama gue, lu susah mulu, seneng lu kapan sih? Gitu. Gini. Emang tuh dia susah mulu. Kalaupun dia seneng, dia malu pamer sama lu. Karena dia punya seneng, itu gak ngefek buat lu juga. Makanya datangnya ke kamu selalu susah. Bener dah. Kan ada kan yang begitu-begitu kan? Saudara-saudara yang muncul ketika Sincia. Ketika Sincia ada dia. Ya kan? Yang susah-susah dia tiba-tiba nongol. Tiba-tiba ada di hari Natal. Ya. Tiba-tiba muncul ini, ya sudahlah, nggak apa-apa. Sama kan? Di bulan ini kan tiba-tiba banyak pengemis keluar dari dalam tanah. Ya kan? Saya kemana? Ada dia. Ada dia lagi. Sudahlah. Bagi ya kau bisa bagilah, sudahlah. Ya, memang ada terus, Yesus bilang, ada terus manusia-manusia begini. Dan yang parahnya kalau mereka memang sudah menikmati kemiskinannya. Itu ada. Ada saudara-saudaramu yang kayak begitu. Mereka bandingkan hidup mereka dengan hidup kalian. Mereka bilang, kamu kan bagus, rumahnya besar, kami kan susah. Jadi biasa dong, yang diberkati bantu yang susah. Apalagi, dengar ini, kau yang udah pakai baju-baju putih sama dengan Papa Gembala, kau habis kau buat keluarga kau. Kalau kau nggak tolong mereka yang susah, mereka akan bawa-bawa pelayananmu. Katanya udah pelayanan. Saudara susah nggak ditolong, apaan tuh pelayanan? Ya. Dengar ya, kita tidak bisa salibkan mereka. Sudahlah. Justru lewat mereka Anda dan saya tetap ingat Tuhan. Ya, jadi jangan usir mereka, sudah. Buat aja apa yang Anda bisa buat. Ya, memang menjengkelkan. Tapi ternyata tetap ada baiknya buat Anda dan saya. Saya nggak mau ajar kita bersyukur dengan cara membandingkan. Karena bukan itu konsep bersyukur. Karena ada banyak pendeta yang ngajarin bersyukur tuh gini. Lihat yang susah, Anda lebih baik. Bukan, itu namanya bukan bersyukur, ngeledek.
Anda bisa bersyukur kalau kau paham apa yang ada padamu datangnya dari Tuhan. Amin ya. Nggak akan habis kok dibagi. Nanti Tuhan percayain lagi. Ada kalanya memang kering kerontang terjadi. Tapi orang-orang yang ingat Tuhan, keringnya nggak pernah lama. Coba lihat masa pandemi kekeringan, tapi timbanganmu naik, aneh kan? Hah? Orang Kristen itu susah aja obesitas. Sebegitu Tuhan pelihara Anda dan saya, dahsyat. Saya nggak jamin apakah semuanya akan jadi baik besok. Tapi yang saya tahu, jangan lupain Tuhan. Karena Dia jamin, bersama dengan Dia Anda aman. Mari kita berdoa, terima kasih, haleluya. Tuhan Yesus, kalau langkah kami sampai hari ini, dan kami mau lihat lagi kanan kiri, mau review lagi hidup kami, kayak mau bilang, makasih buat gereja di mana kami berjemaat. Makasih buat komunitas yang sudah mendukung hidup kami. Makasih buat orang-orang baik yang Tuhan sudah kirimkan untuk hidup kami. Di atas semua kesusahan, kesukaran yang tidak masuk akal kami hadapi, kami mau bilang, Tuhan tuh baik. Sekalamanya Tuhan baik. Makasih buat pengalaman bersama denganmu. Ke depan, ke belakang, kami ingat Tuhan. Ketika kami lihat orang-orang yang kami kasih, kami ingat Tuhan. Bahkan ketika kami lihat orang-orang yang udah pernah nyusahin kami ingat Tuhan. Bahkan kalau ada saudara-saudara yang bergelantungan atas hidup kami ingat Tuhan. Karena kalau kami nggak mau ambil bagian itu, Tuhan bisa percayakan orang lain. Makasih buat hari ini. Terbatas mulut hamba-Mu ini bicara. Dan ini yang aku rindukan. Kami semua tetap ingat Tuhan. Karena Tuhan gak pernah lupain setiap kami. Bahkan di saat-saat kami sendirian, kami gak tahu lagi untuk atur kondisi kami, menciptakan jalan keluar. Kalau orang bilang pintu tertutup, kadang kami alami yang lebih dahsyat. Pintunya aja udah gak ada, tembok semua. Tapi berkali-kali Tuhan tolong kami. Dan lagi-lagi hanya Tuhan. Sampai hari ini hanya Tuhan. Mulai sekarang kalau kami keluar dari ruangan ini, lihat kendaraan yang kami pakai, lihat pakaian yang kami pakai, kami mau ingat Tuhan. Lihat keluarga dengan segala drama yang ada, kami mau tetap ingat Tuhan. Karena Tuhanlah kami ada di situasi sekarang. Karena Tuhanlah yang akan nuntun kami untuk lihat mujizat terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang gak mau lupain Tuhan, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.